Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk teman-teman berencana. Kali ini saya akan membuat tutorial cara penginputan tahapan KUA PPAS dengan menggunakan rincian pada aplikasi CPD Mendagri. Oke, langsung saja. Silakan dibuka browser, kemudian masukkan alamat sipd.kemendagri.go.id, pilih menu sistem informasi pembangunan daerah, kemudian pilih daerah, dalam hal ini Kabupaten Pelawang. Sebelum kita menginput KUA PPAS, ada hal yang perlu kita perhatikan. Di dalam menu rincian KUA PPAS ini, untuk login pertama kali kita menggunakan user eselon 3. Fungsinya nanti adalah untuk men-setting atau mengeset operator untuk menginput rincian yang akan dilakukan oleh eselon 4 atau staf. Oke, silakan masukkan user eselon 3 di OPD-nya masing-masing. Kemudian masukkan password, klik login. Pilih tahun input perencanaan, dalam hal ini tahun 2021. Pertama kali kita login, default pasti perencanaan. Sementara kita ingin menginput KUA PPAS itu berada di tahap penganggaran. Jadi silakan ubah dulu di menu ini, jadikan ke tahap penganggaran, kemudian tahunnya 2021, klik masuk. Jika ini dirubah, tidak diubah, maka ketika kita akan klik sub kegiatan, itu tidak akan tampil kegiatan-kegiatan kita dan kita tidak bisa men-set operator karena di status rincian ini itu masih dikunci. Ketika kita telah berhasil merubah jadi penganggaran tahun 2001, status rincian ini nanti akan terbuka dan eselon 3-nya bisa set operatornya ke eselon 4 di bawahnya. Oke, dalam hal ini saya akan coba men-set operator agar eselon 4 ataupun stafnya bisa menginput untuk rinciannya. Ini fungsinya untuk menampilkan semua kegiatan atau sub kegiatan yang ada di OPD bersangkutan. Kemudian pilih sub kegiatan yang akan kita set atau kita tunjuk sebagai pelaksananya. Dalam hal ini saya mengambil sampel sub kegiatan pengelolaan data informasi pembangunan daerah dan akan di-set operatornya. Di sini sudah terdaftar satu user atau di-set operator untuk rincian atas nama Ardiansa. Jika ingin masih menambahkan user untuk menginput diri rincian sub kegiatan ini, silakan tambahkan user. Bisa akun stafnya. Oke. Kemudian ini jika berhasil akan tampil nama di sini, kemudian tutup. Pada tahap ini
fungsi eselon 3 itu hanya untuk setting set operator ke eselon 4 atau staf agar bisa menginput rincian. Sekarang kita keluar, kita masuk ke sel eselon 4 untuk menginput rincian. Sama seperti tadi, pilih sistem informasi pembangunan daerah, masukkan username eselon 4 nya ataupun staf yang telah diset operator, kemudian login. Sama seperti tadi, pilih tahun 2021. Selalu setiap kita login pertama kali, jangan lupa memilih sesuai tahapan yang akan kita input. Dalam hal ini kita masuk pada tahapan PPAS di ranah penganggaran. Jadi silakan coba lagi ke dalam mode penganggaran tahun 2021, kemudian masuk. Kemudian pilih kegiatan atau sub kegiatan. Tadi nama kegiatan yang diset adalah pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah. Jika belum diset, kita tidak menambah. Kita sampel tadi itu kegiatan di luar kegiatan pengolahan data dan informasi pembangunan daerah. Kita yang disetting set operatornya dengan user Ardiansa. Kita coba apa yang terjadi jika belum diset operator. Oke, detail rincian. Di sini tidak ada menu tambah komponen. Kenapa hal ini? Karena di sub kegiatan ini belum diset operatornya terhadap user yang bersangkutan. Jadi sebelum menginput di sub kegiatan ini, slow user eselon 3 itu harus men-set operator untuk eselon 4 atau stafnya. Oke, kita cari kegiatan yang sudah diset. Operator tadi, pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah. Pada garis 3 biru ini itu diklik, pilih detail rincian. Ini untuk menginput rincian pada sub kegiatan yang dimaksud. Nah, ini sudah ada tampilan tentang komponennya, artinya kita bisa menginput rincian. Silakan diklik. Oke, di sini saya akan mencontohkan untuk menginput sub kegiatan untuk rincian belanja ketika. Jika dalam satu sub kegiatan ini terdapat 3 kegiatan yang kita mapping dari Permen 13 ke 90 kemarin, terdapat 3 kegiatan dalam satu sub kegiatan, untuk dibuat rincian masing-masing outputnya agar nanti kita tidak bingung ketika ini untuk kegiatan mana, kemudian makan minumnya pun juga untuk kegiatan output yang mana. Oke, langsung saja. Pilihan ini akan tampil jika sebelumnya ini kita sudah menambahkan tanda plus. Jika baru ataupun di luar ini, silakan ditambah. Karena sudah ada di sini, saya hanya langsung memilih belanja Atika. Oke. Kemudian pada menu ini, jenis standar harga, ini kita pilih SSA ataupun SBU.
karena Atika ini adalah satuan standar harga, jadi kita pilih SSA. Untuk pilihan SBO ini itu biasanya di kelompok-kelompok jasa. Oke, kita langsung coba pilih di SSA. Kemudian akunnya, alat tulis kantor, bisa kita langsung search nama alat tulis. Oke, ini akunnya jadi di belanja alat tulis kantor. Semua kegiatan rutin itu masuk di belanja alat tulis kantor. Kemudian komponen ini silakan dipilih komponen-komponen yang ada di sini. Kita mau memasukkan Atika jenis apa, atau juga kita bisa search di sini. Bisa kita mau pena. Oke, pena Baliner. Merek Pilot. Tinggal klik, harga satuan sudah otomatis. Fungsi keterangan, jika kita tetap isi silakan ditambah, tapi jika tidak diisi ini yang menjadi masalah. Kemudian untuk pajak, jika diaktifkan seperti ini, nanti dia akan otomatis menghitung pajak, tapi jika kita nonaktifkan itu dia tidak akan menghitung pajak. Jadi ini hanya sebuah opsi. Silakan masukkan volume untuk merek pena Baliner ini, volumenya mau berapa kita beli, terus juga pilih satuannya. Oke, sekarang kita masuk. Misalkan kita mau beli 5 satuan sesuai yang di sini, jadi batang. Jadi satu batang kalau kita asumsikan ini harganya di sini 33.900, nanti pada saat total dia sudah total otomatis. Oke, kemudian kita simpan. Rincian berhasil. Oke, nanti bisa dilihat di sini hasil inputan kita. Pena Baliner 5 batang, harga satuan 33, total 169.655. Seterusnya semua Atika bisa ditambahkan terus menggunakan komponen ini. Tambah lagi ya Atika, kemudian ini lagi SSA, kemudian cari alat tulis kantor untuk rekening akun, komponen kita cari sesuai kebutuhan kita, apa yang mau kita input di dalam sistem ini. Oke. Point, saya minta contoh point. Volume, buah. Jadi koefisien perkalian di sini volume dan buah, satuannya harus menyesuaikan dengan satuan yang di atas sesuai dengan desainnya. Jadi kalau di atas dia berbicara buah, koefisien perkalian 10, kemudian satuannya itu harus mengacu ke di atas, jadi harus pilih buah agar tidak lancung. Nanti kalau yang di atas buah dan di sini unit agak lancung, jadi sesuaikan dengan satuan di atas sesuai desainnya dengan koefisien perkalian.
kalian juga 10 buah. Oke, kita simpan lagi. Ini hasil inputan kita tadi, ballpoint 10 buah, harga satuan 14.189, hasilnya 141.892. Sekarang saya akan mencontohkan lagi untuk menginput rincian dengan menggunakan SBU. Sama seperti cara penginputan SSA, kembali diklik komponen, sub kegiatan, silakan komponen apa yang mau dipilih. Dalam hal ini saya akan mencontohkan untuk menginput honorarium kegiatan, kemudian klik simpan. Di jenis standar harga itu silakan pilih SBU, kemudian di akun, di rekening atau akun, silakan pilih akun belanja jasa honorarium, silakan dicari honorarium. Di sini silakan pilih rekening akunnya belanja jasa tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan. Kemudian nama komponen silakan dipilih. Jika kegiatan kita ditewan SK kepala daerah, silakan pilih standarnya dengan rincian seperti berikut. Honorarium panitia pelaksana kegiatan yang ditetapkan dengan kepala daerah, pengarah, kemudian penanggung jawab, ketua, wakil ketua, sekretaris, anggota. Dan di sini juga ada honorarium kegiatan yang ditetapkan SK-nya dengan sekretaris daerah. Oke, kita pilih contoh penginputan honorarium pelaksana kegiatan ditetapkan dengan kepala daerah dan item pengarah, diklik. Kemudian kita pilih koefisien perkaliannya, honor ini akan dilaksanakan berapa bulan. Saya contohkan misalkan 6, di sini berarti OB. Kemudian simpan. Akan tampil seperti ini. Oke, sekarang saya akan mencontohkan cara penginputan dengan menggunakan SBU.
Sama seperti cara penginputan SSH, silakan diklik komponen, kemudian pada sub kegiatan atau paket pekerjaan itu silakan dipilih non pemaketan pekerjaan, kemudian uraiannya honorarium kegiatan, kemudian diklik simpan. Nah, ini kenapa dia terjadi seperti ini, uraian yang kita buat ini berarti ini sudah ada di dalam rincian subkegiatan paket pekerjaan ini. Jadi jika sebelumnya kita telah membuat sub kegiatan atau paket pekerjaan, kita tidak perlu menambahkan di tanda plus, cukup kita klik dan pilih item yang ada. Dalam hal ini kita mencoba menginput sub rincian untuk honor kegiatan. Jadi tinggal kita klik di honorarium kegiatan, kemudian pada jenis standar harga kita memilih SBU. Untuk rekening akun itu search, ketik saja langsung belanja jasa. Nah, pada belanja jasa pilih di komponen belanja jasa tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan. Kemudian untuk komponen silakan dipilih item yang mau diinputkan ke dalam rincian. Dalam hal ini kita ingin memasukkan rincian untuk honorarium pelaksana kegiatan ditetapkan dengan kepala daerah dengan spesifikasi sebagai penanggung jawab. Namun jika SK itu ditetapkan dengan sekretariat daerah, silakan dipilih ke bawah. Ini ada honorarium panitia pelaksana kegiatan ditetapkan dengan sekretariat. Tapi karena kita ditetapkan kepala daerah, silakan dipilih yang ditetapkan kepala daerah. Untuk tambahan pajak seperti yang sudah saya bahas, ini hanya opsi. Jika diklik aktif dia akan tampil menghitung pajak otomatis, tapi jika tidak dia akan input. Nah, kali ini saya akan mencontohkan untuk penambahan pajak otomatis. Volumenya kita buat, misalkan kegiatan kita ini 6 bulan, jadi volumenya kita buat 6. Kemudian di sini karena di atas sudah satuannya OB, artinya di sini satuannya orang per bulan, per kegiatan atau orang bulan. Ini kita pilih yang orang per bulan karena di atas satuannya untuk OB. Kemudian kita simpan. Oke, kita lihat hasilnya. Ini contoh yang kita input menggunakan SBU. Jadi ada yang tidak pakai pajak dan menggunakan pajak. Kalau dia mengaktifkan pajak, ini akan otomatis terhitung sendiri sesuai pajak. Oke, seperti ini penginputan menggunakan SSH dan SBU. Oke, jika semua inputan kita ada yang mengalami kesalahan dan ingin memperbaiki, kita tinggal klik gambar pensil atau yang berlogo pensil ini, kita klik. Mungkin kita ada salah penginputan untuk bulan yang harusnya 4 atau 5, kita terinput 6, jadi silakan ganti di sini. Tinggal kita masukkan angka 4, kemudian klik simpan. Nah, ini sudah berubah menjadi 4 bulan. Jadi, kalau ada kesalahan penginputan di sini, silakan diedit, ataupun ingin menghapus, tinggal diklik gambar atau logo sampah. Setelah tadi kita menginput rincian dengan menggunakan SSH dan SBU,
Sekarang kita akan menginput rincian gaji ASN. Pada dasarnya cara penginputan gaji ASN ini sama seperti cara-cara penginputan menggunakan SSH dan SBU tadi. Baiklah, sekarang kita akan menginput gaji ASN. Silakan pilih sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN. Pilih gambar atau logo garis 3 biru, diklik, kemudian klik detil rincian. Kemudian silakan ditambahkan komponennya. Dalam hal ini kita akan membuat sub kegiatan atau paket pekerjaan belanja gaji pokok ASN. Jika belum ada di rincian atau tampilan sub atau paket pekerjaan ini, masing-masing perangkat daerah bisa menambahkan di tanda plus seperti berikut. Pilih non pemaketan pekerjaan, kemudian uraiannya bisa dibuat belanja gaji pokok ASN, kemudian diklik simpan. Oke. Kemudian pada jenis standar harga itu pilih penyediaan gaji dan tunjangan PNS. Kemudian untuk rekening akun itu pilih rincian sesuai dengan yang mau kita input. Dalam hal ini tadi kita ingin menginput belanja gaji pokok PNS, jadi silakan dipilih rekening atau akun belanja gaji pokok PNS. Satuan, untuk satuan ini jika menggunakan tahun, nanti perkalian di bawahnya juga bisa diinput tahun. Jika ini bulan, nanti bisa di satuannya bisa diisi 1 bulan, nanti harga satuannya 1 bulan berapa. Nanti jika di koefisien perkaliannya itu menggunakan tahun, bisa diinput menjadi 1 tahun menjadi 1 dan satuannya itu tahun. Namun perlakuan untuk gaji pokok PNS ini dikarenakan adanya gaji 13 dan THR, jadi kita buat satuannya itu bulan menjadi 14 bulan. Kemudian untuk harga satuan kita asumsikan selama 14 bulan ini di OPD kita total gaji pokok seluruh PNS yang ada itu senilai 2 miliar. Oke. Kemudian pada keterangan silakan ditambahkan gaji pokok ASN 14 bulan. Kemudian disimpan. Di sini kita buat juga koefisien perkaliannya itu sebanyak 15 bulan. Atau jika di atas tadi kita ingin menginput satuannya menjadi 1 bulan, itu juga bisa. Nanti di sini kita di harga satuan itu kita input perkiraan harganya 1 bulan itu di perangkat daerah kita masing-masing menghabiskan anggaran berapa. Jadi perangkat daerah masing-masing untuk menginput harga satuan ini bisa mengacu ke daftar gaji di perangkat daerah masing-masing dengan kenaikan atau crash
10-15% untuk mengantisipasi adanya pegawai baru yang masuk dan adanya kenaikan gaji. Jadi jika kita menggunakan 1 bulan, mungkin kita bisa mengasumsikan untuk gaji pokok itu sebanyak 500 juta. Ini hanya harga sampel atau harga contoh dalam penginputan ini, jadi untuk real itu sesuaikan dengan kondisi di masing-masing perangkat daerah. Kemudian di bawah nanti dia mengalihkan otomatis sebanyak 14 bulan. Setelah itu kita pilih simpan. Ini setelah jadi perkalian total yang otomatis tadi yang kita buat 1 bulan itu gaji pokok ASN di perangkat daerah kita masing-masing sebanyak 500 juta. Setelah dikalikan ke 14 menjadi 7 miliar. Kemudian kita akan contohkan penginputan rincian gaji lagi. Itu silakan ditambah lagi komponennya. Sini saya akan mencontohkan untuk yang perkalian 12 bulan. Mungkin kita akan ambil sampel untuk jaminan kesehatan PNS. Oke, tetap dipilih non pemaketan pekerjaan, uraiannya jaminan kesehatan ASN. Simpan. Kemudian pada standar harga seperti tadi, pilih penyediaan gaji dan tunjangan PNS. Pada rekening atau akun itu silakan dipilih rincian yang kita input. Dalam hal ini kan kita ingin menginput jaminan kesehatan ASN, maka kita pilih rinciannya jaminan kesehatan. Nah, ini belanja iuran jaminan kesehatan PNS. Harga satuannya bisa kita perkalikan di sini 1 bulan ataupun 1 tahun. Dalam hal ini saya akan mencontohkan perkaliannya untuk langsung 1 tahun. Jadi harga satuannya dalam 1 tahun kita asumsikan itu iuran kesehatannya di angka 80 juta. Kemudian keterangannya bisa kita tambah di sini. Belanja iuran kesehatan PNS 12 bulan, atau bisa juga 1 tahun. Kemudian simpan. Untuk pilihan pajak ini hanya opsi mengaktifkan atau tidak mengaktifkan. Untuk volume bisa diisi 1 tahun. Oke, untuk menyamakan dengan satuan di atas. Kemudian klik simpan. Oke, ini hasil penginputannya. Perbedaan menggunakan bulan dan tahun pada coefisiennya seperti ini. Kalau dia bulan, nanti dia mengalihkan berapa total bulan yang kita input, tapi jika 1 tahun itu asumsinya 12 bulan. Oke, mungkin inilah tutorial yang saya buat dalam penginputan PPS dengan menggunakan rincian. Semoga tutorial ini dapat membantu teman-teman dalam menyelesaikan penginputan PPAS dengan menggunakan rincian. Tetap semangat dan semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.